Selamat pagi, siang, sore, Budian. Pada kali ini saya akan membacakan monolog karya Putu Wijaya yang berjudul Ibu Sejati. Sebagai ibu yang baik, aku datang ke kantor polisi atas kemauan sendiri, melaporkan putraku jangan telah hilang sesat, bejat, dan buas. Ia teler lalu membantai satu keluarga ludas yang mengunci mereka dalam kamar lalu membakarnya. Lima orang meninggal termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya tak ada. Ujang bilang ia tak tahu. Aku tak sadar, ibu, katanya. Aku berharap yang berwajib akan bijaksana oleh laporanku yang terus terang mengakui kesalahan Ujang, dengan harapan supaya itu bisa meringankan hukumannya. Banyak yang bilang kalau berterus terang mengaku dosa hukumannya ringan. Siapa lagi yang wajib melakukan anak yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Siapa lagi yang bertugas mendera putra yang gelap mata mencabik jiwa warga tak berdosa, termasuk pacarnya sendiri yang amat dicintai, kalau bukan bunda kandungnya? Aku yang telah memberi Ujang darah dan daging, tapi aku telah alpa untuk tidak berhasil menjauhkan dia dari pergaulan sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa, minta ampunan atas kehilafannya agar ia jerah kalau bukan aku? Kalau bukan bunda kandungnya, siapa lagi yang bisa memaksa dia bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela ia didera, asal sepantasnya agar ia kapok lantas dibanting setir dari narkoba ke jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan generasi yang muda memperbaiki kesalahannya. Penjara akan meringkus hak bagaimana hidup berkeadaban. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang bergerak di otaknya akan meletak agar Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Allah, tolonglah ibu malang ini menumpas setan yang menguasai jiwa Ujang. Tetapi malang. Hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin. Membakar satu keluarga tanpa alasan jelas lebih kejam daripada binatang buas. Karenanya wajib mustah, kata beliau, lantang disambut pakai sorak histeri masyarakat. Palu diketok, putraku Ujang harus ditembak sampai mati. Aku sebagai ibu semaput, dikunyah sesal, dihantui dosa. Aku mengutuk diriku. Coba di mana ada ibumu dan anak sendiri? Bukan Ujang putraku yang binatang buas, tapi aku sendirilah yang iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umat tetangga tak mampu menerima tudingan biadab dengan sesal kepanjangan, aku ibu yang kejam berkunjung ke penjara. Akulah yang harus sujud minta ampun. Akulah yang harus dihukum atas kebodohanku sendiri. Tapi begitu bertatapan kembali dengan Ujang, aku langsung tumbang. Sementara putraku yang malang itu besar jiwanya, ia bersedih melihat berubah. Lantas ia bersimpuh, mengurut kakiku, membalurkannya dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mataku terbuka lagi, ia sujud minta maaf atas segala dosanya sambil berbisik lirih aku, pamit. Ibu, aku pergi jauh dan tak kembali. Ia sama sekali tidak mengutuk putusan peradilan, sama sekali tidak menghujat ibu kandungnya kejam, sama sekali tidak mengungkap kekuasaan hati presiden yang tidak memberikan grasi, sama sekali tak mengingat kenapa nasibnya malang. Ibu tak usah menyesal, jangan merasa berdosa, katanya menghiburku. Perbuatan ibu adalah suri teladan yang Ujang akan selalu kenang, dan banggakan sejarah akan mencatat dengan tinta emas keberanian ibu. Walau putra kandungnya semata wayang, tapi karena kau orang berdosa, kau antar sendiri agar diajar. Itu sungguh mulia ibu. Semoga semua ibu yang lain mengikuti jejakmu agar tak ada lagi kaulah berani mengalami perbuatan. Semoga akan jadi sejarah baru di negeri yang sedang digalau narkoba ini. Semoga lebih banyak lagi negeri kita memiliki ibu sejati seperti ibuku Ujang, putraku semata wayang. Aku ibu yang kejam, hancur jiwaku berkeping-keping, rasa aku merayap pulang. Tak sanggup menatap kegagahan putraku, tak sanggup mengajarkan rasa hidup berdosaku, apalagi perpisahan terakhir begitu mengesankan. Ibu, aku tak minta apa-apa, aku hanya ingin makan siang bersama ibu sebelum dieksekusi hari itu. Ketika hari menyengat ibu kota, para wartawan boleh menjepret makan bersama yang sedih itu.
Dengan syarat tak ada wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tapi tetap tak mampu kutelan. Sementara putraku lahap menganyam sayur lodeh terakhir buatan ibunya. Ketika pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu rumah, tapi tak ada satupun tetangga yang sudi menolong. Biar saja perempuan gila itu mati, kata mereka. Binatang pun tak tega bunuh anaknya sendiri. Iblis itu layaknya dikirim ke neraka. Ia menebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh aku terdesak membuka mata. Ronda kapak untuk tiang listrik 4 kali. Ya Allah, aku terlambat. Itulah saat putraku dipersilakan sholat terakhir untuk kemudian digiring ke ruangan eksekusinya. Ya Allah, ampun. Aku terpekik melihat jarum marker yang terlalu cepat. Tak ada waktu lagi untuk menyeberang ibu kota ke tempat penembakan Ujang. Sambil membayangkan kain hitam ditutup hingga mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru ke kepalanya. Aku panik kalau putra tunggaku mati. Apa arti hidup ini? Otakku gelap mukul-mukul. Lalu mulai stagen dan mengantung diri di kamar mandi. Tak perlu taksi. Tidak takut terlambat macet. Aku dengan mudah melayang ringan ke angkasa Jakarta. Ku seberangi sekejap mata. Di lapangan tembak ku saksikan senjata yang terhunus menunggu abu-abu untuk membantai. Tapi kenapa yang ditunggu tak berkunjung terdengar? Jam sudah hampir pukul 5. Aku hampir tidur kembali. Tiba-tiba keluar perintah, turunkan senjata. Eksekusi dibatalkan. Regu tembak dikirim ke Tamsi. Hukuman mati dibatalkan. Putribu ternyata tak bersalah. Semua itu fitnah. Biang kerok sejati pembunuh sudah menyerah. Matahari sekali lagi menyanjat timur. Hari akan terang. Ujang putra ibu yang baik bersiul pulang. Ia beli sejadah baru di pinggir jalan. Oleh-oleh buat mama yang sayang. Kagak berani menegakkan kebenaran. Terima kasih.